Terus terang. Mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semuanya dan kepada Profesor Dr. Indrawati serta Bapak Dr. Iwan Wicaksono. Pada malam ini kami sebagai kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hasil riset kaitan antara matematika dengan fisika, kimia, dan biologi, serta penerapannya dalam teknologi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vidya Dama Fitria, NIM 200210101082, sebagai moderator dan penyaji. Saya Laila Nur Aini dengan NIM 200210101100 sebagai penyaji. Baik, sebelum kami menyajikan materi, kepada audiens diharap untuk mute dulu mic-nya. Kemudian bisa dihidupkan ketika sudah dibuka sesi tanya-jawab. Pertama, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Laila. Baik, saya akan menyampaikan tentang pengertian matematika. Sebelum ini, kita memahami apa yang menjadi hubungan antara matematika dengan IPA. Sebaiknya kita memahami apa itu matematika dan IPA. Kata matematika berasal dari kata matema dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai sains, ilmu pengetahuan, atau belajar. Juga matematikos yang diartikan sebagai suka belajar. Menurut beberapa ahli, pengertian matematika adalah mengemukakan beberapa pengertian matematika, diantaranya matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logis dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Bahkan dia mengartikan matematika sebagai ilmu bantu dalam menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan. Next. Peranan matematika secara umum. Pentingnya matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis dimensi kehidupan. Misalnya, banyak persoalan kehidupan yang memerlukan kemampuan menghitung dan mengukur. Menghitung mengarah pada aritmatika, studi tentang bilangan, dan mengukur mengarah pada geometri atau studi tentang bangun, ukuran, dan posisi benda. Aritmatika dan geometri merupakan fondasi atau dasar dari matematika. Saat ini banyak ditemukan kaidah atau aturan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengukuran, yang biasanya ditulis dalam rumus atau formula matematika, dan ini dipelajari dalam aljabar. Namun, perkembangan dalam navigasi, transportasi, dan perdagangan, termasuk kemajuan teknologi sekarang ini, membutuhkan diagram dan peta, serta melibatkan proses pengukuran yang dilakukan secara tak langsung. Akibatnya, perlu studi tentang trigonometri. Matematika adalah sarana pendukung dari berbagai jenis kehidupan yang lainnya, dan juga merupakan hal yang paling urgent dalam kesuksesan komunikasi dan informasi saat ini dalam teknologi. Hal tersebut akan terwujud jika setiap orang memiliki kemampuan-kemampuan dalam mengembangkan potensi dalam berbagai hal. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan informasi dengan bahasa matematika, misalnya menyajikan persoalan atau masalah ke dalam model matematika yang dapat berupa diagram, persamaan matematika, grafik, ataupun tabel. Mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa matematika justru lebih praktis, sistematis, dan efisien. Begitu pentingnya matematika sehingga bahasa matematika merupakan bagian dari bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika, terutama sebagai sarana untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun dalam lainnya. Next. Peranan matematika
sebagai sarana berpikir ilmiah. Dikemukakan oleh Herman Suherman, diperolehnya kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 1. Menggunakan algoritma. Yang termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain adalah melakukan operasi hitung, operasi himpunan, dan operasi lainnya. Juga menghitung ukuran tendensi sentral dari data yang banyak dengan cara 2. Melakukan manipulasi secara matematika. Yang termasuk ke dalam kemampuan ini antara lain adalah menggunakan sifat-sifat atau rumus-rumus atau prinsip-prinsip atau teorema-teorema ke dalam pernyataan matematika. 3. Mengorganisasikan data. Kemampuan ini adalah antara lain meliputi mengorganisasikan data atau informasi. Misalnya membedakan atau menyebutkan apa yang diketahui dari soal-soal atau masalah dari apa yang dinyatakan. 4. Memanfaatkan simbol, tabel, grafik, dan membuatnya. Kemampuan ini antara lain meliputi menggunakan simbol, tabel, grafik untuk menunjukkan suatu perubahan atau kecenderungan dan membuatnya. 5. Mengenal dan menemukan pola. Kemampuan ini antara lain meliputi mengenal pola susunan bilangan dan pola bangun geometri. 6. Menarik kesimpulan. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan menarik kesimpulan dari suatu hasil hitungan atau pembuktian suatu rumus. 7. Membuat kalimat atau model matematika. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan secara sederhana dari fenomena dalam kehidupan sehari-hari dalam model matematika atau sebaliknya, dengan model ini diharapkan akan mempermudah penyelesaiannya. 8. Membuat interpretasi bangun geometri. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan menyatakan bagian-bagian dari bangunan geometri, datar maupun ruang, dan memahami posisi dari bagian-bagian itu. 9. Memahami pengukuran dan satuan. Kemampuan ini antara lain meliputi kemampuan memilih satuan ukur yang tepat, melakukan estimasi, mengubah satuan ukuran ke satuan lainnya. 10. Menggunakan alat hitung dan alat bantu lainnya dalam matematika, seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Sementara itu, dalam tujuan umum pendidikan matematika, menyebutkan berbagai peranan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah ditekankan pada kemampuan untuk memiliki 1. Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika. 2. Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. 3. Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara benaral yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan. Kemampuan-kemampuan di atas bagi seseorang untuk berpikir ilmiah dalam pendidikan dan berguna untuk hidup dalam masyarakat, termasuk bekal dalam dunia kerja. Di atas telah dipaparkan bahwa bukan hanya dalam ilmu pengetahuan teknologi semata, namun matematika pun merupakan alat atau sarana berpikir yang ilmiah dan haruslah memiliki beberapa kemampuan yang memadai. Terima kasih, saya kembalikan pada Ida. Baik, yang selanjutnya mengenai sinergi matematika dengan ilmu lain dalam IPA. Matematika merupakan alat bantu untuk mengatasi sebagian besar masalah dalam kehidupan manusia. Matematika erat kaitannya dengan IPA yang mana mencakup pengetahuan fisika, kimia, dan biologi. Tanpa matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA tidak dapat berkembang karena sebagian besar konsep dasar IPA bergantung pada matematika. Dengan adanya sinergisme dari berbagai ilmu tersebut, akhirnya bidang keilmuan MIPA dapat diaplikasikan pada kehidupan. Yang pertama, contoh-contoh peranan dan aplikasi matematika dalam ilmu fisika. Yaitu 1. Menghitung kecepatan suatu benda yang bergerak, menghitung jarak peredaran yang berbentuk elip dari planet-planet, menetapkan hukum lintasan gerak peluru, gerak dan percepatan, serta menghitung kemiringan sudut pada sebuah gerak atau yang lain dapat dicari dengan menggunakan trigonometri. Kemudian, ada peranan dan aplikasi matematika dalam ilmu kimia. Yang pertama yaitu contohnya menghitung jarak lintasan atom dengan perhitungan matematika, membantu dalam penentuan bilangan periodik, membantu perhitungan pH atau derajat keasaman elektrolit dan hasil kali kelarutan atau KSP menggunakan konsep logaritma. Bilangan-bilangan konstanta pada perhitungan kimia juga menggunakan konsep perhitungan matematika, serta menggunakan konsep turunan untuk menghitung laju reaksi suatu campuran kimia.
Selanjutnya, peranan dan aplikasi matematika dalam ilmu biologi. Beberapa contohnya yaitu yang pertama, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Kemudian mampu menciptakan ilmu terapan seperti biologi molekuler yang menggunakan matematika sebagai sarana penunjangnya. Lalu ada hukum Hardy-Weinberg genetika populasi. Contoh penggunaannya yaitu pada persentase orang albino pada masyarakat, gen rangkaian kelamin, penggunaan pada golongan darah. Kemudian ada perhitungan matematika yang digunakan dalam biostatistika atau biometri untuk merancang percobaan biologi, mengoleksi data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Selanjutnya, yaitu penerapan matematika dalam perkembangan teknologi. Matematika akan melatih kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Sebagai contoh, kemajuan luar angkasa yang pesat di zaman sekarang ini merupakan kemajuan di bidang ilmu fisika, tetapi kemajuan ilmu fisika itu sendiri tidak akan terlaksana tanpa ada dasarnya, yaitu peran matematika dan perkembangan matematika itu sendiri. Dalam perkembangan teknologi informatika, matematika juga memberikan sumbangsi tersendiri. Contohnya yaitu penerapan matematika pada banyaknya aplikasi di gadget, aplikasi perhitungan pada kehidupan sehari-hari, perkembangan matematika yang berpengaruh pada ilmu komputer teoretis, perkembangan memori, dan lain-lain. Selain itu, matematika mengajarkan kita untuk berpikir kritis bagaimana agar teknologi-teknologi itu terus berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Pengolahan angka-angka dalam matematika membentuk suatu rumus pemrograman yang digunakan dalam perkembangan ilmu komputer. Teknologi sangat erat hubungannya dengan matematika. Sebagai contoh, inti dasar dari teknik informatika merupakan pembuatan software yang mana di dalam penciptaannya itu membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Di samping itu, untuk membuat suatu pemrograman harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri merupakan langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami buka sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat.
Baik, pertanyaan dari Zidni akan kami tampung dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zidni. Pertanyaannya yaitu, adakah cabang ilmu biologi yang di dalamnya tidak memuat matematika? Jika ada, apa itu? Jika tidak ada, mengapa demikian? Jawabannya adalah ada beberapa cabang dari ilmu biologi yang di dalamnya tidak memuat matematika. Contohnya itu sitologi. Sitologi itu kan mempelajari tentang sel pada makhluk hidup. Nah, itu tidak terkait dengan rumus-rumus matematika di dalamnya. Kemudian ada histologi mengenai jaringan, ada anatomi. Itu juga di dalamnya tidak memuat matematika.
mengenai itu, kalau anatomi mengenai struktur tubuh dalam diri makhluk hidup, jadi tidak ada matematikanya. Biasanya yang cabang ilmu biologi yang di dalamnya itu terdapat matematikanya itu seperti yang sudah dicontohkan tadi dalam pengembangan teori Mendel itu, kemudian pada hukum Hardy dan dalam biostatistika. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Zidni? Baik. Sama-sama.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ditampung dulu ya. Sebentar lagi akan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindi. Saat penerapan logika matematika, di logika matematika kita diajarkan untuk berpikir kritis dan logis, sehingga memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Matematika dapat membantu kita dalam berpikir sistematis, sehingga bila selalu diterapkan akan berdampak baik. Kita tidak tergesa-gesa mengambil tindakan, namun tindakan itu telah kita pikirkan dengan matang dengan konsep berpikir matematika. Keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan untuk ilmu yang bisa dikerjakan alamiah. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Ya, ada tambahan. Contohnya, pada saat mengambil kesimpulan dari tindakan kejahatan, kita bisa mengambil kesimpulan apakah pelaku tersebut bersalah atau tidak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah. Telah kita ketahui bahwa keberadaan matematika itu sangat penting, namun bagaimana jadinya jika matematika tidak digunakan? Apakah ilmu pengetahuan masih dapat berkembang? Matematika itu sangat penting keberadaannya itu sudah sejak dulu. Hal yang pertama kali kita pikirkan sejak dulu itu sudah pasti berkaitan dengan matematika. Contohnya itu seperti menghitung, melakukan pengukuran. Jadi matematika itu dibutuhkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang banyak hal itu, pengukuran, struktur, logika, seperti yang tadi sudah dijawab oleh Laila, tentang ruang dan perubahan. Nah, bagaimana jadinya jika matematika tidak digunakan, apakah ilmu pengetahuan masih dapat berkembang? Jika matematika tidak ada, maka tentunya kita tidak dapat mempelajari struktur dan perubahan yang terjadi di alam semesta ini, segalanya. Karenanya, ilmu alam seperti biologi, kimia, fisika, bahkan geologi dan astronomi tidak akan dipelajari kalau tidak ada matematika. Sehingga teknologi canggih seperti yang ada di masa sekarang ini, seperti komputer, beragam gadget, vaksin, mobil, kendaraan-kendaraan lain, tidak akan pernah ada. Jadi, sebegitu pentingnya lah matematika dan sangat erat kaitannya sebagai dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Apakah ada feedback dari Afifah? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama.
Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan lain dari para audiens? Baik, apabila tidak ada, saya rasa sudah cukup dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.